Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Bersama saya Numan Ahmad. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada topik selanjutnya, yaitu berkenaan dengan rukun Islam. Namun saya tidak sendiri, karena di studio telah hadir beberapa audiens yang akan menemani saya. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Masih lancar puasanya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan kita pada kali ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Alim Ahmad Husna. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu dan supaya kamu mengagungkan Allah karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu dan supaya kamu bersyukur. Jazakumullah. Jazakumullah kepada saudara Alim yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta artinya.
Baik pemirsa, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan kita. Sebelumnya kita telah membahas mengenai dua rukun yang pertama, yaitu syahadat dan sholat. Untuk lebih mengingatkan lagi, saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi ramadan. Rawahu Bukhari. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dilandasi atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menyaksikan bahwasanya Allah adalah ilah, satu-satunya ilah yang patut disembah, dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita akan lanjut ke rukun yang ketiga, yaitu zakat. Di dalam Al-Quran, kata zakat ini erat kaitannya dengan sholat. Di mana ada kata sholat, biasanya ada diikuti dengan pembahasan mengenai zakat. Nah, zakat sendiri secara bahasa berasal dari kata zaka yazaku. Dan akar katanya masih sama dengan zakiyah atau tazkiyah, yang artinya bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Nah, secara istilah, zakat adalah pengorbanan harta yang wajib dibayar oleh seseorang yang telah memenuhi nisab. Nisab itu adalah ukuran, baik itu ukuran jumlah ataupun dari segi waktu. Nah, zakat dikeluarkan oleh orang yang memiliki usaha, misalkan di bagian pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, jika orang itu telah mencapai nisab yang telah ditentukan, maka ia dikenakan wajib membayar zakat. Nah, selain itu, orang yang menyimpan perhiasan seperti emas atau perak juga dikenai nisab dan kewajiban untuk membayar zakat. Nah, selanjutnya, zakat ini berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Mengapa? Karena zakat dikeluarkan oleh orang yang mampu, orang kaya yang mampu, yang berkelebihan, berkecukupan, untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai orang-orang yang wajib atau berhak mendapatkan santunan dari zakat. Nah, dijelaskan di Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, jadi orang yang berhak mendapatkan zakat ini disebut mustahik. Terdiri dari 8 kategori. Yang pertama adalah fakir, miskin, lalu amil, mu'alaf, rikob atau hamba sahaya, selanjutnya garim atau orang yang memiliki hutang, lalu orang yang berjihad di jalan Allah atau fisabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau musafir yang memerlukan bantuan. Nah, tujuan dari zakat itu sendiri adalah untuk mensucikan harta kita. Karena dalam harta yang kita dapatkan, dalam rezeki yang kita dapati dari pekerjaan atau usaha kita, terdapat hak-hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi tujuan utama untuk menyetarakan kesejahteraan sosial. Jadi agar orang yang berkecukupan dapat membantu orang yang kekurangan. Nah, selain itu, tujuan dari zakat adalah menyuburkan rezeki kita. Karena Allah Ta'ala berjanji, barang siapa yang bersedekah di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan baginya balasannya. Baik itu di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jadi zakat adalah suatu perniagaan yang sangat menguntungkan. Karena kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sendiri berjanji akan
memberikan ganjarannya yang lebih, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya, zakat ini juga adalah untuk mengembangkan usaha kita. Jika seseorang yang rajin berzakat, maka orang-orang di sekitarnya ikut terbantu ekonominya, maka akan membuat kemakmuran di sosial, dan imbasnya akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita juga. Selanjutnya, dari segi rohani, zakat adalah tali pengikat atau bukti pengorbanan untuk kelangsungan dan kelanggengan hubungan hamba dan Tuhannya. Jadi kita dapat mengatakan bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa buktinya? Nah, zakat ini atau pengorbanan ini adalah salah satu bukti dan tali pengikat antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, zakat ini memiliki faedah dari 3 segi, baik itu agama, akhlak maupun sosial. Dari segi agama, jelas Islam akan maju jika orang-orangnya makmur dan membayar zakat, sehingga semuanya akan mendapatkan kesejahteraan. Selanjutnya dari segi akhlak. Nah, orang yang biasa mengeluarkan zakat untuk hartanya akan melemah lembutkan hatinya dan membiasakan sikap dermawan terhadap sesama. Nah, apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita dapat berbagi kebahagiaan, baik itu harta maupun moral. Nah, zakat mengajarkan kita untuk hal itu, membuat akhlak kita jauh dari sifat kikir, sifat sombong ataupun sifat angkuh. Nah, itu. Lalu dari segi sosial pun tentu zakat adalah berfungsi untuk kesejahteraan sosial, khususnya di umat Islam. Nah, selanjutnya hikmah yang kita dapat dari zakat ini sangatlah luas. Jadi Allah memberikan suatu sarana kita untuk berkorban, yakni melalui zakat ini. Selanjutnya kita beranjak ke rukun yang keempat, yaitu adalah haji ke Baitullah. Nah, landasan dari perintah haji ini ada dalam surat Al-Imran ayat 98 yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia untuk berhaji ke Baitullah jika bagi siapa yang mampu. Jadi dapat kita artikan secara istilah, kata haji ini adalah ziarah atau bepergian menuju Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melakukan tujuan-tujuan atau ibadah-ibadah yang tertentu pula. Nah, dalam ibadah haji ke Baitullah atau ke Mekah, terdapat beberapa tempat yang wajib dikunjungi, yang menjadi rukun dari ibadah haji. Yang pertama adalah Ka'bah, yang kita tawaf di Ka'bah. Lalu selanjutnya ada Padang Arafah, di mana tempat kita untuk ibadah wukuf. Lalu selanjutnya ada Musdalifah dan Mina, di mana kita hendaknya menginap atau bermalam di sana. Nah, ibadah haji ini dilakukan setiap setahun sekali. Mulai dari tanggal 8 sampai 12 atau 13 Zulhijjah, atau dari awal bulan Syawal sampai hari Idul Adha di bulan Zulhijjah. Nah, umat muslim diwajibkan hanya sekali untuk beribadah haji. Itu pun dengan syarat. Syaratnya selain mampu secara finansial, secara biaya untuk berangkat ke sana, yang kedua adalah dari kondisi atau keadaan yang keamanannya itu terjamin. Jadi itu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji. Kita tilik untuk kondisi sekarang belum bisa melaksanakan ibadah haji karena pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya, menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam, ibadah haji ini menggambarkan titik tertinggi dari tingkatan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah haji ini bukan bepergian yang untuk tujuan duniawi saja, jalan-jalan itu bukan, tapi untuk beribadah. Jadi sebenarnya bisa dikatakan
ibadah haji itu adalah paket combo. Ibadah combo lah. Di sana banyak ibadah-ibadah wajib yang senantiasa harus kita laksanakan. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam buku Chashmah Ma'rifat menyatakan bahwa haji itu adalah ibadah yang mengasyikkan dan adalah bukti dari kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya, di mana dia rela menanggalkan pakaian-pakaiannya yang bagus demi menggunakan ihram, hanya 2 helai kain putih sederhana untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Lalu mereka bercampur baur dari penjuru seluruh dunia datang untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya keutamaan dari haji pun adalah dapat bertemunya umat muslim dari seluruh penjuru dunia dan berkumpul dalam satu tujuan yang baik, satu tujuan yang utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir adalah pembahasan kita mengenai rukun yang kelima, yaitu puasa, yang sedang kita jalankan. Alhamdulillah kita jalankan pada bulan puasa kali ini. Jadi seperti telah ditilawatkan oleh saudara alim tadi, surat Al-Baqarah ayat 183, di situ terletak perintah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, bulan puasa ini atau ibadah puasa ini adalah bukan hanya terdapat dalam Islam, tapi dalam agama-agama lain, ajaran-ajaran lain pun terdapat puasa, tapi berbeda corak. Kembali lagi saya ungkapkan bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, maka ibadah-ibadahnya pun adalah ibadah yang sempurna, begitupun puasanya. Jadi ada agama lain yang mengajarkan puasa tanpa adanya sahur, ada juga yang terus-menerus puasa beberapa hari, beberapa minggu tanpa adanya buka puasa. Nah, Islam telah mengajarkan puasa yang paling sempurna, yang paling baik. Yang menjadi salah satu kesempurnaan dari puasa umat Islam adalah adanya sahur. Di mana dalam sahur ini atau makan pada saat sebelum fajar ini adalah suatu keberkatan. Jadi, walaupun kita dalam puasa ini menahan haus dan dahaga, menahan lapar dan juga haus, itu tetap kita memperhatikan kondisi tubuh kita. Jadi terdapat keberkatan dalam sahur. Lalu selanjutnya dari segi bahasa, puasa itu dikatakan dalam Quran itu adalah saum, yang artinya menahan. Saum atau siam yang artinya menahan diri dari makan dan minum ataupun hubungan suami istri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, tetapi tidak hanya sebatas itu saja. Bukan berarti kita puasa lalu kita dalam keadaan lapar, haus, kita bermalas-malasan. Tetapi dengan kita mengurangi porsi makanan jasmani kita, harus diimbangi dengan menaikkan porsi makanan rohani kita. Dengan cara banyak beribadah, banyak membaca Al-Quran, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jadi di satu sisi puasa itu adalah mengurangi porsi kita makan secara jasmani, tapi di satu sisi lain menambah porsi kita dalam kekuatan rohani. Nah, lalu selanjutnya di ayat tersebut pun dikatakan bahwa tujuan utama puasa adalah meraih ketakwaan. Nah, takwa secara simpelnya itu, secara singkat dikatakan terpelihara dari semua keburukan ataupun dosa. Nah, orang yang berpuasa, tapi dia masih melakukan keburukan, masih berdusta, masih melakukan dosa, nah itu tidak dapat dikatakan puasanya itu benar. Jadi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, jadi sia-sia puasanya. Puasa yang sebenarnya adalah harusnya dia banyak melakukan ibadah-ibadah. Jadi melakukan sholat, seperti tadi tilawat Al-Quran, bersedekah, dan lain-lainnya, sehingga kerohaniannya pun makin derajatnya makin tinggi. Nah, sehingga dikatakan bahwa bulan puasa ini atau ibadah puasa ini adalah sarana yang paling cocok untuk memperbaiki diri. Nah, selain itu, fungsi dari ibadah puasa ini adalah untuk mensucikan diri kita. Jadi dari segi kesehatan kita pun terbukti bahwa orang yang berpuasa itu
otomatis mendetoks dirinya dari banyak penyakit. Dan yang kedua, untuk rohaninya pun semakin bertambah jika dia berpuasa dengan baik. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa ibadah puasa ini merupakan ibadah yang merupakan sumber kebahagiaan yang tiada tara. Nah, dalam hadis qudsi ada 2 kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika berbuka, dan yang kedua adalah ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Baiklah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan Arga. Ya Pak, saya pengen bertanya. Jadi, apakah perbedaan antara zakat dengan pajak, Pak? Oh baik, pertanyaannya bagus sekali. Jadi zakat dengan pajak, ya sama-sama orang diminta untuk menyisihkan hartanya kan. Tetapi secara tujuan itu beda. Jadi zakat tujuannya adalah untuk mensucikan harta kita. Sedangkan pajak merupakan keputusan atau kesepakatan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, memang tujuannya sama untuk kesejahteraan sosial, tetapi esensinya tujuannya dari awalnya niatnya tuh beda. Nah, selain itu, pengelolaan zakat dan pajak pun berbeda. Jika zakat biasanya dikelola oleh badan mal, jika pajak itu dikelola oleh negara. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa salah satu mustahik adalah amil, orang yang bekerja di Dewan Mal. Nah itu. Jadi selanjutnya dari segi penerimanya juga berbeda. Jadi tujuannya kalau zakat kan sudah jelas tadi 8 orang mustahak, 8 kategori. Nah sedangkan pajak ini berlaku untuk semua orang. Ya misalkan pajak ini biasanya kan digunakan untuk pembangunan fasilitas di suatu negara seperti jalan, lalu untuk kesehatan, untuk pokoknya digunakan untuk semua. Jadi dari segi penerima pun beda. Kalau zakat kan sudah jelas tadi dijelaskan dalam Al-Quran, ada 8 kategori yang mendapat zakat yang disebut mustahik. Tapi untuk pajak itu lebih untuk ke semua orang. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Jadi singkatnya, zakat itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan pajak, kalaupun pajak adalah kewajiban kita sebagai warga yang taat kepada pemerintah. Itu saja. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan Bintang. Baik Pak, saya ingin bertanya, kira-kira apa perbedaan antara haji dengan umroh? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Perbedaan antara haji dan umroh, yang pertama dari segi rukun. Jadi haji itu ada 5 rukun. Yang pertama ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan potong rambut. Sedangkan dalam umroh tidak ada wukuf di Arafah. Lalu selanjutnya itu dari segi hukumnya. Jika haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu dan termasuk ke dalam rukun Islam, sedangkan umroh ini tidak bisa menggantikan haji. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa umroh ini hukumnya sunnah. Jadi sebenarnya ya itu saja. Lalu yang terakhir dari segi waktu, kalau haji itu ditentukan waktunya. Sedangkan kalau untuk umroh bisa kapan saja, di luar waktu yang wajib. Baik, jazakumullah atas pertanyaannya. Saya yakin masih banyak yang dapat kita bahas di topik ini. Tapi karena kita dibatasi oleh durasi, kita cukupkan dulu sekian. Pemirsa MTA, demikianlah perbincangan kita mengenai topik rukun Islam. Semoga menjadi kebaikan di bulan yang baik ini. Jangan lupa saksikan terus program Ramadan Baik hanya di MTA Spesial Ramadan. Saya Numan Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa dan marilah kita sebarkan kebaikan di bulan yang baik ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.